sekali sama kayaknya seperti saya dulu saya lihat beliau. Tidak suka politik, dan kalau ada orang ngomong politik dia kayaknya anti banget. Itu saya dulu seperti Pak Justinus. Sampai saya pernah dengar dari Sis Elisa bilang, Pak Justinus itu gak suka sama politik. Tapi saya tidak tahu kenapa Tuhan berkata lain. Saat malam itu saya dipertemukan oleh Pak Justinus dengan waktu yang juga tidak direncanakan ya. Waktu itu juga ditelepon hanya dadakan, kebetulan saya bisa, Pak Justinus bisa. Tiba-tiba saya ketemu, saya tidak pernah mengajak beliau untuk berpolitik, tapi saya berbicara apa yang menjadi yang saya alami sebelum berpolitik dan setelah berpolitik. Tapi Tuhan sangat baik, kembali lagi saya bilang Tuhan baik, kenapa merubah Pak Justinus dalam satu waktu yang tadinya dia benci politik, akhirnya sekarang menjadi melek politik gitu ya. Dan melalui tangan beliau lah saya juga bisa masuk ke semua jajaran, artinya ke masyarakat di Bantar Gebang, termasuk Pondok Melati salah satunya dari tempat yang lain. Kalau bicara PSI, Partai Solidaritas Indonesia, DNA kami sangat kuat. Dua hal yang menjadi DNA PSI adalah anti korupsi dan anti intoleransi. Jadi kenapa kalau dibilang anti korupsi? Bohong kayaknya orang-orang masyarakat berpikir anti korupsi itu udah capek dengan negara ini. Ternyata masih banyak. Banyak sampai bahkan Mahkamah Agung itu juga ketangkap KPK. Bahkan semua jajaran tingkat kepala daerah pun kena OTT. Kapan Indonesia bisa selesai dengan korupsi? Kalau kita bicara jumlah kapasitas internasional, kalau bicara indeks korupsi, 0 itu adalah berarti yang benar-benar tidak ada korupsi. Tapi indeks 0 sampai 100, semakin dia mendekati 100 berarti semakin besar angka untuk indeks korupsinya. Di Indonesia memang ada penurunan, alhamdulillah, puji Tuhan di tahun 2020, 2021 itu sangat menurun korupsi. Artinya apa? Banyak masyarakat yang sudah melek politik. Apa hubungannya antara korupsi dengan melek politik? Dulu masyarakat tutup mata kalau ada orang yang menyuap. Contoh kecil yang kita lihat sehari-hari, misalnya kita ketangkep di jalan raya. Dulu sebelum ada sistem CCTV, masih ada polisi lalu lintas. Polisi lalu lintas yang ingin menilang kita nggak mau capek, nggak mau susah, kita bayar polisi tersebut. Itu adalah salah satu bentuk dukungan untuk korupsi kalau dia sampai memberikan pungli. Tapi notabene di 2021 bahkan 2022 korupsi menurun. Apakah bisa Indonesia akan menghilangkan korupsi? Selama sistemnya tidak berubah, saya yakin tidak akan pernah bisa. Makanya saya lihat teman-teman mahasiswa, teman-teman PSI yang mohon maaf, memang PSI saat ini baru berdiri 8 tahun, kita mempunyai 72 anggota dewan dari seluruh Indonesia. Itu masih sangat kurang untuk suaranya. Kenapa? Karena kita tidak bisa menyuarakan hanya 1-2 orang di dalam sana. Kita butuh contoh seperti DKI, satu fraksi, 8 kursi, 8 anggota dewan, tapi dia bisa menjegal supaya anggota dewan tidak naik gaji di saat kita mengalami pandemi. Di saat rakyat lagi kesulitan, hanya PSI satu-satunya DKI yang menolak untuk kenaikan gaji. Ini salah satu bukti nyata yang bisa dilihat oleh masyarakat Indonesia, terutama juga di Kota Bekasi. Dan baru-baru ini juga pasti Bapak Ibu juga tahu kan bahwa kepala daerah kita pun di sini juga akhirnya OTT ya, ketangkap KPK. Yang salah siapa? Apakah kita hanya menyalahkan kepala daerah? Yaitu karena cueknya kita terhadap politik. Itulah kenapa sebabnya saya bergabung di politik yang dulunya saya juga tidak mau berpolitik. Kita dituntut membayar pajak. Kalau kita tidak membayar pajak, kita kena hukum pidana. Dan itu murni ada di undang-undang. Tapi apakah Bapak Ibu rela uang yang kita setor ke negara diambil oleh orang lain? Dan apakah Bapak Ibu rela uang yang kita udah setor kita bayarkan dengan sanksi kalau kita tidak membayar kita akan bisa kena hukuman penjara, dan itu terbukti karena kita tidak membayar pajak. Yang korupsi ternyata bukan orang-orang bawah, bahkan orang-orang berpendidikan tinggi yang notabene lulusan luar negeri. Orang luar negeri lulusannya mau S2, dokter, malah banyak yang dianggap maling rakyat, maling uang rakyat. Itu kenapa sebabnya saya ingin masuk ke dalam dunia pendidikan, konsentrasi di sana. Saya juga meminta tadi sama Bapak Martin supaya
Pendidikan itu menjadi penting. APBN negara Indonesia paling tertinggi adalah di pendidikan. Walaupun saat pandemi kemarin juga sempat tergoyah-goyah akhirnya ya, tergoyahkan. Kenapa? Karena memang konsentrasinya COVID saat itu. Dunia pendidikan itu menjadi penting bukan karena kita harus bersekolah tinggi, tapi harus mempunyai ilmu. Kalau nggak dibekali ilmu, saya yakin kita juga nggak bisa apa-apa. Tadi saya juga baru sedikit cerita sama Pak Martin waktu baru pertama datang. Saya ngobrol dengan beberapa anggota dewan. Ternyata dia tidak pernah mengerti dengan pekerjaannya sebagai dewan itu apa. Hanya dia menyerahkan, oh itu staf saya. Saya tanya APBD, saya tanya anggaran, saya tanya ABCD, oh enggak, itu staf sus saya. Oh itu staf ahli saya. Loh, yang Bapak bisa apa? Nggak apa-apa, saya kan punya uang, saya bisa menggaji mereka. Buat apa saya di sini, kan percuma dong kalau harus saya kerja. Saya bisa bayar mereka kok. Itu hal yang kebobrokan dan kemunduran negara kita, termasuk di Kota Bekasi, merupakan kemunduran yang sangat drastis menurut saya. Makanya kenapa saya kembali lagi ingin masuk ke dalam dunia pendidikan, karena pendidikan itu terus terang Bapak Ibu sampai detik ini pun saya masih kuliah terus, tidak ada berhentinya. Karena saya mencintai pendidikan walaupun background saya bukan pendidikan. Saya memang konsentrasi di aktivis, menjadi aktivis perempuan dan anak. Background saya adalah hukum. Jadi saya lebih banyak memang menangani kasus-kasus hukum. Karena saya juga mempunyai kemampuan yang terbatas, saya hanya bisa membantu rakyat-rakyat kecil yang terkena kesandung kasus-kasus hukum ya, terutama perempuan dan anak. Itu saya kasih gratis semuanya. Walaupun di pengadilan tidak ada yang gratis, semua berbayar dari mulai pendaftaran dan yang lain-lain, masuknya gugatan dan yang lain-lain. Ini yang menjadi catatan untuk PSI bahwa terlalu banyak korupsi di dalam. Saya ingin Bapak Ibu, bahkan daripada tadi saya juga cerita ya Pak, janji-janji politik yang selama ini dijanjikan, Bapak Ibu mungkin pernah mendukung anggota dewan sebelumnya yang saat ini masih jadi mungkin ya Pak ya. Tapi ternyata dia lupa dengan janji politiknya. Saya di sini bersama teman-teman PSI hadir hanya ingin menyediakan kendaraan. Bapak Ibu silakan yang ingin maju untuk dapat masuk ke dalam parlemen nantinya. Kenapa? Kalau kita hanya hore-hore saja, kalau kita hanya bisa mengkritik tapi kita tidak bisa berbuat, percuma. Kita harus merubah sistem. Dan untuk merubah sistem itu tidak bisa dengan 1-2 orang. Merubah sistem itu kalau di dalam parlemen diambillah suara mufakat, artinya yang terbanyak. Kalau kita cuma didukung oleh 1-2 orang, kita akan kalah dengan hal-hal yang negatif lainnya di dalam sana. Kota Bekasi dipimpin oleh banyak anggota dewan yang incumbent, bahkan bisa sampai puluhan tahun mereka menjabat, 10-20 tahun. Tapi menurut kami di PSI tidak ada yang berubah. Mungkin Bapak Ibu bisa searching di Google. Baru kemarin saya mengkritisi anggaran 6,9 miliar untuk anggota DPRD kunker ke luar negeri di saat kita mengalami kesulitan seperti ini. Alangkah tidak adilnya buat kami, buat rakyat kecil. Di saat kita mencari bahasa apa makan, kalau mereka makan apa? Mudah buat mereka makan apa? Karena mereka mempunyai uang, mereka punya kekuasaan. Tapi apa makan rakyat ini? Itu yang menjadi dilema Kota Bekasi. Makanya saya ingin Bapak Ibu juga masuk itu supaya apa? Tidak ada janji politik di sini. Saya juga bukan orang yang pandai untuk bisa menjanjikan. Tapi kalau memang kita sama-sama masuk ke dalam parlemen, saya yakin sistem itu bisa dirubah. Kenapa? Kalau sistemnya tidak dirubah, manusianya juga tidak akan pernah bisa berubah, karena itu sudah terbentuk oleh sistem. Korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya. Padahal kalau secara bahasa hukum tidak ada korupsi itu budaya. Tapi dalam keseharian akhirnya dianggap budaya. Korupsi adalah hal yang biasa. Bagaimana korupsi bisa kapok si koruptor ini? Kalau kita lihat di berita, 10 tahun, 15 tahun itu hanya ancaman. Notabene tidak sampai 1 tahun mereka pada keluar. Dan lebih parahnya lagi, Indonesia menerima koruptor untuk bisa maju lagi menjadi anggota dewan di 2024 nanti. Ini yang saya perjuangkan bersama teman-teman PSI, Bapak Ibu. Makanya kami sangat berharap sekali Bapak Ibu jangan sampai orang-orang rampok
orang-orang jahat yang masuk ke dalam sistem sana. Kalau kita sama-sama mau berjuang, jangan pernah menilai kita punya apa atau kita bisa apa. Saya bisa mencontohkan diri saya, Bapak Ibu, dari pengalaman saya pribadi. Saya bukan siapa-siapa, saya juga tidak berpendidikan tinggi saat itu. Saya juga nggak ngerti apa itu politik, tapi saya mau belajar. Karena pengalaman yang lebih berharga adalah praktek di lapangan buat saya. Dan itu yang menjadikan saya dewasa sampai saat ini, bisa menilai mana yang benar-benar korupsi itu dibentuk, artinya yang dibentuk oleh sistem, mana yang korupsi disengaja dan tidak disengaja. Makanya PSI di sini lahir dengan 2 DNA, anti korupsi dan anti intoleransi. Kembali bicara tentang anti intoleransi di Kota Bekasi. Saya terlahir dari Muslim, tapi saya tidak ingin negara ini menjadi negara khilafah, apalagi Kota Bekasi. Negara ini adalah negara republik nasionalis, artinya semua agama itu harus bisa. Rumah ibadah harus ada di setiap kecamatan, semua agama apapun yang ada legalitasnya di Indonesia. Saya tinggal di Bekasi Utara. Saya lihat gereja Santa Maria ya, kalau nggak salah ya, di Bekasi Utara. Sampai detik ini tidak bisa terbangun. Saya Muslim, tapi saya sedih. Kok saya orang politik tapi nggak bisa berbuat apa-apa? Saya mau ngumpulin 1000 masyarakat pun juga tidak bisa apa-apa. Karena kita bukan orang yang punya sistem. Andaikan Bapak Ibu ada di dalam sistem dari PSI, kalau Tuhan berkehendak di 2024, tidak sulit buat saya tinggal telepon Bapak Ibu di parlemen. Tolong rubah, buat tempat ibadah di tiap kecamatan semua agama. Tidak hanya masjid, tidak hanya gereja, tapi semua agama. Itu belum tercipta. Walaupun di kampung saya adalah salah satu kecamatan menjadi contoh di Indonesia, kecamatan yang sangat toleransi. Tapi andaikan dicontoh oleh kecamatan-kecamatan lain ya, Kota Bekasi ini menjadi play project untuk di Indonesia itu sangat baik di mata dunia. Kita Indonesia kan republik, tapi mau dibuat negara kita seperti Arab. Arab saja tidak seperti Indonesia gitu ya, bahkan dia bisa melebihi Arab aja, bisa benar-benar mau yang telanjang sekalipun buat mereka tidak ada masalah. Tapi kalau di Indonesia ini sangat geser sedikit, kita dianggapnya seperti mencederai sebuah agama gitu. Dan banyak orang yang berkedok agama. Makanya kembali lagi saya ingin Bapak Ibu itu, daripada kita juga, saya tidak pernah mau menjanji politik, ya nanti kalau kita dukung PSI kita ditinggalin. Enggak, justru saya tidak pernah mau seperti itu. Saya memberikan kendaraan ini secara gratis, tidak dipungut biaya sekalipun. Bapak Ibu berjuang dengan dirinya masing-masing. Menjadi anggota dewan pun tidak dipungut biaya. Tapi mungkin akan ada program yang harus anggota dewan lakukan. Tadi saya sudah sedikit sounding ke Pak Martin ya tentang program PSI. Menurut Bapak dari segi pendidikan untuk beasiswa ada 2 jalur. Yang pertama untuk fakir miskin, yang kedua untuk prestasi. Itu bagaimana Pak Martin? Kalau dari segi pendidikan disetujui, saya rasa PSI juga bisa jalan di sana. Artinya apa? Setiap anggota dewan yang jadi, setiap apa yang dia dapat tiap bulannya itu bukan murni 100% rezeki yang dia terima. Berarti kan ada uang orang lain yang kita makan setiap harinya, bahkan yang kita terima tiap bulannya. Kalau di agama saya 2,5%, cuman kalau di agama Pak Martin apa? 10% ya Pak? Lebih besar ya Pak? Mau pindah Pak? Cari yang kecil, 2,5%. Gitu. Jadi itulah menjadi konteksnya kenapa saya ingin semua orang, bahkan yang di PSI ini, saya bicara pengalaman dari teman-teman dewan. Tidak ada yang punya uang Pak, Ibu. Saya berani bisa ngomong seperti ini, Bapak bisa, Ibu bisa searching di Google. Anggota dewan kami dari tukang aqua galon, ada yang dari ojek online. Tapi mereka mempunyai semangat dengan 2 DNA tadi, anti korupsi dan anti intoleransi. Dan Tuhan baik banget menjadikan mereka. Walaupun saat pelantikan ditolak sama security, dianggap dia bukan anggota dewan. Itu terjadi. Dia mau dilantik, dia diusir. Padahal dia anggota dewan yang mau dilantik. Bayangkan dia diusir security. Begitu fisik menjadi penilaian masyarakat saat ini. Ini yang harus dirubah ya, Pak Martin, dalam segi pendidikan. Penilaian itu juga tidak boleh melihat orang dari segi luarnya, dari casingnya, betul Pak. Itu kenapa saya bisa di sini masuk, dan saya ingin Bapak Ibu juga
menjadi bagian dari kami, artinya bukan hanya sebatas mendukung kami, tapi mendukung kita di 2024 sekaligus terjun masuk ke dalam sistem. Dan kalau yang jadi dari PSI cuma 1 orang, Pak, ini anggota DPRD kalau bicara 2019 itu ada jumlahnya 50 kursi, artinya 50 dewan. Kalau PSI cuma ada 1 kursi, bahkan cuma 2 kursi, mau teriak-teriak sampai kapanpun mengalahkan 48 orang, mustahil rasanya kita bisa merubah sistem. Tapi saya percaya dari segi pendidikan dari Pak Martin tadi, silahkan taruh orang-orang terbaik agar bisa nyampe uang rakyat itu ke tangannya. Kenapa? Karena nanti di dalam DPRD itu ada dana reses Bapak Ibu. Dana reses itu harus habis, tidak bisa dipulangkan oleh negara. Tapi kembali lagi Bapak Ibu bisa searching lagi di Google, hanya PSI dari seumur hidupnya Indonesia berdiri yang memulangkan sisa dana reses. Dan negara akhirnya menjadi aneh terhadap PSI. Kenapa? Dana reses harus habis. Sedangkan 50.000, 10.000, 100 juta, kalau memang ada sisa, PSI harus kembalikan. Itu yang sudah kita lakukan di seluruh Indonesia. Gitu. Jadi dana reses itu pun juga harus nyampe ke tangan rakyat. Jadi bukan berarti setiap acara, artinya gini Bu, Bapak Ibu, dana reses itu apa? Dana aspirasi yang benar-benar notabene untuk masyarakat di daerah pilihannya masing-masing, artinya di tempat kecamatan dia waktu dia mencalonkan diri, karena nanti akan ada anggarannya sekian ratus juta setiap kegiatan gitu ya. Tapi apakah mereka anggota dewan ini mau melaksanakan kegiatan itu dengan uang yang ada? Belum tentu. Yang salah siapa? Selain pribadinya, sistemnya. Kita orang baik bisa menjadi nggak baik kalau sistemnya masih seperti itu, Pak. Tapi kalau sistem sudah berubah, saya yakin manusianya akan mengikuti, karena SDM itu penting. Nah itu kenapa saya juga dari PSI mengkritisi kayak kemarin anggaran 2021 1,1 miliar untuk karangan bunga, bahkan ucapan karangan bunga 1,1 miliar. Ini karangan bunga yang saya tahu ya, selama saya menjabat ketua PSI itu saya 500.000 loh Pak, karangan bunga. Dan gak setiap hari kan orang-orang menikah kita kasih. Emangnya masyarakat kenal pemerintahnya yang dikit-dikit dikasih 1,1 miliar. Andai kan itu disumbangkan, kalau kita bicara Kabupaten Bekasi dengan Kota Depok, Kabupaten Bekasi dengan dana sekitar 260 juta selama 1 tahun untuk karangan bunga, sangat jauh banget. Bahkan kalau nggak salah nggak nyampe 200 juta. Kota Depok pun juga sama. Kita 1,1 miliar. Kota Bekasi itu lebih kecil loh dari Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi itu sangat luas. Nah di sini yang saya sangat berharap sama teman-teman PSI lainnya, Bapak Ibu bisa bergabung untuk menjadi anggota dewan. Kami saat ini sedang mengalami verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Alhamdulillah puji Tuhan, verifikasi administrasi PSI lolos 100% memenuhi syarat. Dan tinggal 1 langkah lagi adalah verifikasi faktual, artinya kita akan diverifikasi oleh KPUD dan Bawaslu untuk mengecek anggota PSI benar atau tidak adanya di rumah masing-masing. Dan itu akan dilakukan oleh KPUD tanggal 20 sampai tanggal 4 November. Mudah-mudahan tidak ada perbaikan dan kami sangat memohon doa buat kami semua, semoga bisa diberikan kelancaran, bisa lolos dengan memenuhi syarat, supaya kami juga bisa menaruh orang-orang baik dari yang menaruh orang-orang terbaik dari yang baik untuk di DPRD 2024 nanti. Di sini makanya saya berharap dari segi pendidikan sangat butuh sekali. Mungkin Bapak Ibu belum tahu gebrakan PSI hadir di sini tuh bukan pertama di Kampung Sawah dan bukan karena menjelang pemilu. Bisa disaksikan kami di media sosial kami. Dari PSI berdiri bahkan selesai pemilu 2019 kami masih tetap gerak. Kami buka rumah makan gratis untuk masyarakat yang tidak mampu di setiap kecamatan. Kami juga membuka sekolah gratis Pak Martin, walaupun kami juga keterbatasan karena kami bukan seorang anggota dewan. Kami tidak punya budget, tapi dengan urunan teman-teman bukan mengeluarkan uang, tapi mereka menyediakan waktunya. Mereka bisa mengajar dan kami lakukan itu. Salah satunya di Bantar Gebang, sekolah gratis yang ternyata saya lihat anak-anak ini usianya dari 2 tahun sampai 7 tahun ya, ada yang 10 tahun ya.
Itu senang banget mereka ternyata ingin sekolah, sedangkan orang tuanya tidak mampu. Walaupun hanya di pinggiran sampah Pak, Ibu, itu kami memang benar-benar memanfaatkan lingkungan gimana caranya mereka tetap bisa belajar. Kami ingin mereka itu menjadi cerdas, makanya kenapa walaupun perempuan takdirnya menjadi ibu rumah tangga, tapi perempuan itu harus mempunyai ilmu. Kenapa? Dia harus cerdas. Fungsinya berpendidikan tinggi adalah kita menjadi perempuan cerdas supaya bisa melahirkan anak-anak yang cerdas untuk masa depan dan bangsa. Itu kuncinya buat kami semua di sini. Gitu.